Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama, analisis pengaruh kompensasi reward punishment dan kepemimpinan terhadap disiplin kerja di CV Atamana. Perkenalkan, nama saya Inga Ayu Saputri, NIM B131190141. Latar belakang, menurut Hasibuan tahun 2016, fungsi sumber daya manusia bukan hanya sebagai pergerak, namun sebagai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, serta pemberhentian. Perusahaan mengharapkan karyawan dapat bekerja dengan baik agar tujuan bisa tercapai. Di sisi lain, perusahaan juga harus memberikan perhatian khusus kepada dalam mengolah sumber daya manusianya. Salah satu alat untuk mencapai sasaran atau tujuan perusahaan adalah disiplin dalam bekerja. Disiplin adalah kegiatan manajemen untuk menjaga standar organisasional. Menurut Siswanto, tahun 2012 mendefinisikan disiplin sebagai sikap menghormati, menghargai, patuh, dan taat terhadap peraturan yang berlalu di perusahaan, baik tertulis maupun tidak, serta sanggup menjalankan dan tidak mengelak untuk menerima sanksi apabila melanggar tugas dan wewenang yang diberikan perusahaan. Disiplin kerja merupakan kesediaan dan kerelaan seseorang untuk mematuhi dan menaati norma-norma peraturan yang berlaku di sekitarnya. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh kompensasi terhadap disiplin kerja. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh reward terhadap disiplin kerja karyawan CV Atamana. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh punishment terhadap disiplin kerja karyawan CV Atamana. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan terhadap disiplin kerja karyawan CV Atamana. Pertanyaan penelitian. Apa penyebab kompensasi terhadap disiplin kerja di CV Atamana? Yang kedua, kenapa terjadi reward terhadap disiplin kerja karyawan di CV Atamana? Yang ketiga, bagaimana yang dilakukan bahwa terjadi punishment di CV Atamana? Yang keempat, apa saja pengaruh kepemimpinan terhadap disiplin kerja karyawan di CV Atamana? Manfaat penelitian. Yang pertama, bagi perusahaan CV Atamana diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan dapat jadikan masukan atau bahan pertimbangan untuk membuat kebijakan bagi pihak manajemen perusahaan CV Atamana dalam meningkatkan kompensasi, reward, punishment, dan kepemimpinan agar kedisiplinan kerja karyawan lebih baik dari ke depannya. Yang kedua, menginformasikan kepada pihak manajemen CV Atamana bahwa kompensasi, reward, punishment, dan kepemimpinan sangat penting bagi kedisiplinan karyawannya. Yang kedua, bagi peneliti. Hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai salah satu tambahan informasi, referensi, memberikan ide yang bisa dikembangkan lagi, serta acuan atau perbandingan bagi orang peneliti selanjutnya, dan dapat mengetahui untuk memecahkan masalah mengenai pengaruh yang terjadi antara kompensasi, reward, punishment, dan kepemimpinan terhadap disiplin kerja. Landasan teori. Yang pertama, kompensasi atau X1. Menurut Shimamura tahun 2006, kompensasi merupakan apa yang diterima oleh karyawan sebagai ganti atau kontribusi mereka kepada organisasi. Menurut Nawawi, kompensasi merupakan penghargaan atau ganjaran yang dilakukan kepada para pekerja yang telah memberikan kontribusi dalam mewujudkan tujuan perusahaan melalui kegiatan bekerja. Punishment atau X2. Menurut Mursal tahun 2004, nomor 86, punishment adalah suatu perbuatan di mana orang sadar dan melakukan secara sengaja menjatuhkan teguran hingga hukuman kepada seseorang dengan tujuan agar seorang tersebut memperbaiki dan melindungi dirinya sehingga terhindar dari segala macam pelanggaran. Punishment merupakan penderitaan yang berikan atau ditimbulkan secara sengaja oleh seseorang sesudah terjadi atau pelanggaran, kejahatan, atau kesalahan. Menurut Purwanto tahun 2007, reward X atau X3. Menurut Nawawi tahun 2015, reward adalah suatu cara untuk menumbuhkan perusahaan diterima dan diakui di lingkungan kerja. Reward merupakan suatu alat untuk mendidik karyawan agar karyawan merasa senang karena perbuatan dan akal pekerjaan mendapat penghargaan. Dan menurut Handoko tahun 2009, reward adalah bentuk apresiasi untuk mendapatkan tenaga kerja yang profesional sesuai dengan tuntutan jabatan yang
yang memerlukan pembinaan yang berkeseimbangan. Yang keempat, X4, menurut Krittner dan Kinetsky tahun 2010, kepemimpinan adalah proses di mana seseorang individu memengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Dan menurut MC Sands dan Greenau tahun 2010, kepemimpinan adalah tentang memengaruhi dan memotivasi orang lain untuk memberikan kontribusi ke arah efektivitas dan keberhasilan organisasi. Disiplin kerja. Menurut Shimamura tahun 2008, disiplin kerja adalah prosedur yang mengoreksi atau menghukum bawahan karena melanggar peraturan. Disiplin dapat diartikan sebagai pelaksanaan manajemen untuk memperteguh pedoman-pedoman organisasi. Kerangka pikiran teoritis. Di sini ada kerangka pikirannya. Yang pertama, kompensasi atau disebut X1. Yang kedua, reward disebut X2. Yang ketiga, punishment disebut X3. Kepemimpinan ada X4. Dan yang dipengaruhi oleh disiplin kerja atau disebut Y. Hipotesis, diduga terdapat pengaruh kompensasi secara parsial terhadap disiplin kerja karyawan CV Atamana. Yang kedua, diduga terdapat pengaruh reward secara parsial terhadap disiplin kerja karyawan CV Atamana. Yang ketiga, diduga terdapat pengaruh punishment secara parsial terhadap disiplin kerja karyawan CV Atamana. Yang keempat, diduga terdapat pengaruh kepemimpinan secara parsial terhadap disiplin kerja karyawan CV Atamana. Metode penelitian. Yang pertama, variabel penelitian. Menurut Silas, variabel penelitian ini adalah konsep yang mempunyai macam-macam nilai atau mempunyai nilai bervariasi, yakni suatu sifat, karakteristik, atau fenomena yang dapat menunjukkan sesuatu untuk dapat diamati atau diukur. Sesuai dengan hipotesis yang diajukan dengan memahami fenomena yang diteliti, maka variabel yang ada di dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah variabel yang memengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat. Variabel bebas ini digunakan dalam penelitian kompensasi atau X1, yang kedua reward atau X2, yang ketiga punishment atau X3, yang keempat kepemimpinan atau X4. Dan variabel terikat adalah suatu variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Penelitian ini yang menjadi terikat adalah disiplin kerja atau Y. Populasi. Menurut Sugiono tahun 2017, populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang dapat ditetapkan oleh peneliti untuk bisa dipelajari dan kemudian dapat ditarik kesimpulan. Populasi yang akan diambil dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan perusahaan CV Atamana yang kira-kira jumlahnya 120 orang. Sampel. Menurut Edward, sampel adalah sebagian dasar dari populasi yang diambil sebagian dasar sumber data yang dapat mewakili seluruh populasi. Sampel merupakan suatu bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan teknik non-probability sampling, yaitu menggunakan teknik sampling jenuh. Sampling jenuh didefinisikan oleh Sugiono sebagai teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Jenis data pada penelitian ini yaitu data primer yang didefinisikan oleh Suhewandi sebagai data yang dihimpun langsung oleh peneliti dari objek yang diteliti. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode angket atau kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner dalam penelitian ini dibuat dengan daftar pertanyaan yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas untuk memperoleh data yang berhubungan langsung dengan kompensasi, reward, punishment, dan kepemimpinan terhadap disiplin kerja di perusahaan CV Atamana. Kuesioner ini akan dijawab oleh seluruh karyawan CV Atamana yang terdiri dari kira-kira 120 orang. Sekian dari presentasi saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.